Israel bakal hancur andai Turki bisa rebut Masjid Al-Aqsa. Pembahasan masih seputar dukungan Turki terhadap organisasi sayap militer Palestina Hamas. Pertemuan antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan sejumlah delegasi Hamas Palestina memastikan dukungan Turki dalam perlawanan terhadap rezim Zionis Israel. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, Direktur Badan Intelijen Israel Mossad Yossi Cohen menyadari besarnya ancaman Turki. Menurut laporan The Times of Israel, menurut pandangan Cohen, pergerakan Turki bisa lebih berbahaya dan mengancam daripada Iran. Pernyataan Cohen diungkap oleh seorang jurnalis asal Inggris, Roger Boyes. Boyes mengungkap kalimat yang diucapkan Cohen mengenai Turki dalam tulisannya di Sunday Times. Kekuatan Iran rapuh, tetapi ancaman sebenarnya adalah dari Turki. Boyes melaporkan ucapan Cohen kepada pejabat tinggi Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Bunyi pernyataan Cohen dalam laporan Boyes. Laporan lain yang diperoleh FIFA militer dari media Yunani, Pentapostagma, Erdogan dinilai punya ambisi untuk menunjukkan diri sebagai pemimpin baru umat Islam dunia. Untuk menarik dukungan sejumlah negara Islam, Erdogan jelas harus membuktikan kelayakannya sebagai pemimpin. Erdogan pun diduga mengincar Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat suci umat Islam, sebagai sasaran, bukan untuk dihancurkan melainkan direbut dari tangan Israel. Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem berada di bawah kendali penuh Israel. Ambisi Erdogan dan Turki tampak berkaitan dengan apa yang diutarakan oleh Cohen. Oleh sebab itu, Mossad di bawah komando Cohen melancarkan operasi senyap menyasar negara-negara Islam. Apa yang dilakukan Mossad sepertinya untuk membuat negara Islam lain semisal Uni Emirat Arab, Mesir, dan Arab Saudi justru menentang Turki. Andai Erdogan mampu merebut kendali Masjid Al-Aqsa dari tangan Israel, maka negara Zionis itu dipastikan sudah dalam kondisi kalah. Salah satu buktinya adalah perdamaian antara Israel dengan Uni Emirat Arab yang disambut hangat oleh Amerika Serikat saat militer Turki tengah berada dalam ketegangan dengan Yunani di Laut Mediterania. Uni Emirat Arab ikut mengirimkan armada tempur berupa jet F-16 Fighting Falcon ke wilayah tersebut. Bukan untuk pendukung, tapi sebagai lawan Turki. Uni Emirat Arab bahkan berada satu kubu dengan Perancis yang lebih dulu mengerahkan armada perangnya guna melawan militer Turki. Uni Emirat Arab juga menentang niat Turki untuk melakukan gencatan senjata di Libya. Turki yang terlibat dalam perang saudara Libya satu suara dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya atau GNI dan Qatar untuk melakukan gencatan senjata dengan Tentara Nasional Libya atau LNI. Sayangnya Uni Emirat Arab justru malah berseberangan dengan Turki. Uni Emirat Arab dan Mesir yang mendukung LNA di bawah komando Khalifah Haftar tidak menyepakati gencatan senjata dan akan terus berdiri di belakang kelompok pemberontak. Sementara itu, Israel kini anggap Turki ancaman terbesar melebihi Iran. Israel kini meyakini Turki sebagai ancaman terbesar, karena itu Israel berkoordinasi dengan Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi untuk menyudutkan Turki. Roger Boyes menulis di Sunday Times bahwa Cohen membahas ancaman Turki itu dengan para pejabat intelijen dari Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi sekitar 2 tahun silam. Kekuatan Iran itu labil, tapi ancamannya nyata itu dari Turki, kata Boyes menyebut pernyataan Cohen pada para pejabat dari 3 negara Arab tersebut. Menurut Boyes, poin Cohen adalah Iran tidak lagi menjadi ancaman eksistensial karena dapat diatasi melalui sanksi embargo, sharing intelijen, dan penggerbekan rahasia. Namun, diplomasi gencar Turki, pengambilan risiko yang dikalkulasi secara sembrono di Timur Tengah menjadi tantangan berbeda pada stabilitas strategis di Mediterania, ungkap Boyes.
Boys memperkirakan geopolitik Timur Tengah akan berubah akibat peringatan saat Uni Eropa dan Amerika Serikat semakin rela terlibat jika Israel mendapat ancaman. Sementara itu, kebangkitan Islam di bawah komando Erdogan dan Turki juga menjadi ancaman bagi Israel. Kekuasaan Israel atas situs suci umat Islam Masjid Al-Aqsa adalah alasan utama Turki untuk melancarkan serangan ke negara Zionis itu. Hal inilah yang dibaca oleh Yunani, yang saat ini juga tengah terlibat ketegangan dengan negara di bawah pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Menurut laporan diperoleh pihak militer dari media Yunani, Pentapos Gama, Yunani menuduh Erdogan memang ingin tampil sebagai pemimpin utama negara-negara Islam dunia untuk mencapai mimpinya. Erdogan ingin merebut kembali Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Selain itu, untuk merealisasikan ambisinya, Erdogan juga memberikan dukungan terhadap organisasi sayap militer Palestina, Hamas, bagi Israel dan negara-negara barat sekutunya, semisal Amerika Serikat dan Inggris. Hamas dinilai sebagai kelompok yang tidak baik di mata mereka. Meskipun pada faktanya organisasi ini memberikan perlawanan atas kekejaman rezim Zionis Israel yang terus menindas rakyat Palestina. Yunani meyakini ambisi Erdogan pasca keputusan pria 66 tahun itu mengubah gereja bersejarah Hagia Sophia menjadi masjid. Amerika juga sudah mencium langkah perlawanan Turki dalam berita militer sebelumnya. Kementerian Pertahanan Turki di bawah Komando Jenderal Purnawirawan Hulusi Akar dengan berani membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Triumph dari Rusia. Amerika Serikat pun murka dengan langkah Turki ini, sebab seperti yang kita ketahui, Rusia adalah salah satu lawan Amerika. Selain Korea Utara, China, dan Iran, akibatnya juga posisi Turki sebagai anggota Pakta Atlantik Utara atau NATO terancam. Bukan cuma itu, Turki juga ditangguhkan keberadaannya sebagai salah satu negara yang masuk dalam program jet siluman Amerika Serikat, yaitu F-35 Lightning II. Aksi Turki juga terlihat di Laut Mediterania. Misi eksplorasi minyak dan gas di Laut Aegea membuat geram Yunani dan sejumlah negara Eropa. Pengerahan kapal riset Orch Race mendapat respon dari pergerakan armada tempur militer Yunani di wilayah itu. Nyali Turki tak ciut, sejumlah kapal perang Angkatan Laut Turki dikerahkan untuk menjaga kapal itu, hingga pada akhirnya Prancis juga ikut mengerahkan armada tempurnya untuk mendukung Yunani. Tak hanya Prancis, Turki juga harus berhadapan dengan Uni Emirat Arab yang baru saja menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Israel. Turki juga kemungkinan besar akan menghadapi kemarahan Uni Emirat Arab dan negara Muslim lainnya. Mesir, khusus untuk Mesir. Turki juga mengalami ketegangan di front perang Libya. Turki yang mendukung pemerintah Kesepakatan Nasional JNE harus bertentangan dengan Mesir di bawah komando Presiden Abdel Fattah el-Sisi yang bersekutu dengan Panglima Tentara Nasional Libya, Marsikal Khalifa Haftar.